Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalvira dengan NIM 2120123 dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Dan yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai tentang populasi. Yang pertama, pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, yang kemudian dipelajari oleh seorang peneliti dan kemudian ditarik sebuah kesimpulannya. Populasi tidak hanya orang, tetapi juga benda-benda alam lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang memiliki seluruh karakteristik yang ada pada objek dan subjek tersebut. Karakteristik yang ada pada objek dan subjek tersebut dipelajari oleh seorang peneliti dan kemudian digunakannya sebagai populasinya. Misalnya, karakteristik seseorang tuh tentunya berbeda dengan karakteristik orang lain seperti gaya bicaranya, kepribadiannya, sikap, dan lain sebagainya. Dan contoh lainnya yaitu dalam bidang kedokteran. Satu orang bertindak sebagai populasi dan darah setiap orang merupakan populasinya. Kemudian cara pengambilannya yaitu cukup dilakukan setetes darah saja. Poin selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis populasi. Jenis populasi ada dua. Yang pertama, populasi terbatas. Itunya objek penelitiannya yang dapat dihitung seperti luas sawah, luas tanah, dan banyak atau jumlah mahasiswa. Dan yang kedua, populasi yang tidak terbatas, yaitu objek penelitiannya yang tidak dapat dihitung atau tidak terbatas. Misalnya, contoh jumlah pasir di sebuah pantai. Dan poin selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat populasi penelitian. Itu ada dua sifat. Yang pertama yang bersifat homogen, yaitunya populasi yang memiliki atau yang bersifat yang sama, yang tidak perlu lagi dipersoalkan jumlahnya baik secara kuantitatif. Misalnya, jika dokter ingin mengambil atau melihat golongan darah seseorang, cukup dilakukan atau diambil darahnya setetes saja. Dan yang kedua, yang bersifat heterogen, yaitu ruang lingkupnya yang bervariasi atau yang bersifat berbeda-beda. Perlu dilakukan pengkajian baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang kedua adalah materi mengenai sampel. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ciri-ciri sampel adalah yang pertama, dipilih dengan hati-hati menggunakan cara tertentu dan benar. Dan yang kedua, harus mewakili populasi. Gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Dan yang ketiga, besar ukuran sampel mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam sampel. Dan selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan sampel. Yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang ketiga, lebih akurat. Dan yang terakhir adalah lebih luas ruang cakupan penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isistemi Badillah NIM 2120125. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari saudari Nalvira, yaitu teknik sampling. Pengertian teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling ini ada dua teknik. Yang pertama, probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulhamiyanti NIM 2120135 akan melanjutkan presentasi tentang menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan subjek yang diperlukan dalam penelitian untuk menentukan ketelitian, taksiran, dan kesimpulan tentang hipotesis.
Semakin besar ukuran sampel yang mendekati, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi. Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel yang menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.